Coba-coba warga Jabar yang masih termakan isu atau termakan narasi sampah, narasi kotor, narasi busuk bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu bukan Islam, akan tetapi menganut agama Sunda Wiwitan. Coba-coba tingalikeun ieu, dengekeun, kupingkeun. Dan saya katakan kan, aduh, Deddy Mulyadi itu Sunda Wiwitan loh. Saya bilang, saya kan udah wawancara dari dulu. Saya ini dari sisi etika lingkungan, gitu. Saya adalah pengikut ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, gitu kan. Kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan. Rumah harus julang apa, yang harapna ngalir jeung ngidul supaya panan poe asup tiwetan tika tuluh. Itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan, gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunda Wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Ya sekarang lagi ribut nih, ribut DNA. Jadi Kamu turunan ini coba dites DNA. jadi Rame. jangan terlalu jauh bicara. Jadi di Bali diajarkan trihita karana hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Kata orang Sunda mah tritangtu ribuana. Nah, jadi sekarang saya jalan kemana? Kalau kata orang Islam hablum minallah, hablum minal alam. Betul. Nah, kan tidak ada yang berbeda kan? Iya. Makanya sekarang gini. Saya bicara ide bicara sama semua rata-rata psikologi Dharma Wacana tuh bicara kayak gini. Bedakan antara religius dengan spiritual. Ya, beda. Karena kalau religius pasti agamais gitu. Kalau agamais textbooks, dia punya pandukan, ada agama dan sebagainya. Religius itu ada panduan fikihnya. Ya, textbook ya kan? lah buku. Ya kan, ya, takut melanggar nanti berdosa. Ya. Di Islam juga ada kan, Betul. ada tradisi puasa Senin Kamis, Betul. ada juga orang yang melakukan puasa Daud. Betul. Nah, kenapa kita bilang dari leluhur? Leluhur yang mengajarkan. Yang ulah mencenang tadi itu kan leluhur yang ngajarin. Ulah tebang tangkal ieu engke banjir, kan leluhur yang mengajarkan. Nah, di saat kita mempelajari leluhur kita sendiri, maka kita akan harmonis dengan alam kita. Karena gini Kang Punten, yang gemah ripah Jinawi, pohon hijau mah kan di negara. Muni alus kieu ieu. Diurus mah. Ieu urang teh alam sakieu alusna. Sakieu suburna, sakieu endahna, kunaon ngagul-ngagul negara batur. Nah, eta kahiji, nu kadua aya peribahasa nyebatkeun kieu surga teh air mengalir, burung berkicau. Kan kita geus di surga kan ayeuna. Ya, kalau itu mah kan gini. Ada yang memahami surga itu, gitu kan, termasuk ajaran saya kan, surga itu nanti. Iya. Kan? Nanti di alam akhir, setelah alam dunia tidak ada. Nah, itu kan pemahaman agama Islam, ya kan? Tetapi juga ada yang memahami surga itu ya harus terjaga dan terawat sekarang. Betul. Gitu. Artinya surga itu adalah kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Betul. Dalam diri kita yang kita sebenarnya dari sisi material kita sudah dikasih tanah surga. Betul ya. Ya Lembang, ya teh Lembang, Ciater, ya teh Gunung Tangkuban Parahu, Astro Highland, ya teh tanah surga ya teh. Tinggal lihat hawana cai muni curcor, kebon enteh muni berumpak-umpak, bangunan aralus, sabab diurusna ku Pak Asep. Pak Asep Strawberry ditata. Kan dikelola ku perkebunan mah bangkrut. Rugi, ku belah nama untung kebon enteh teh ku bangsa urang mah jadi rugi beak kebon teh ge belah ditu. Gararing itu. Asalna surga dinarakakeun ya. Kunaon? Nah itu tadi. Karena nggak ngaji. Gitu dong, ngaji. Jadi semua agama juga sebenarnya, ya semua agama, walaupun misalnya saya memiliki keyakinan ajaran yang paling benar adalah ajaran Islam, kan itu keyakinan saya. Tetapi semua keyakinan, setiap orang memiliki keyakinan bahwa agamanya yang paling benar. Tetapi agama yang paling benar itu tidak akan bisa terwujud kalau dalam ucapan, tetapi dalam tindakan. Agama paling benar itu adalah lamun aya budak sisi jalan keur mamawa tisu katinggalina dagang ya sampeurkeun, pasti bapana teh geus maot. Nah itu agama. Nah ini saya itu tukang nonton wayang golek. Kata Pak Asep Sunarno itu begini. Nah sebenarnya pelajaran agama itu sudah diajarkan oleh diri dan rasa kita. Betul. Diri dan rasa. Contoh misalnya, ya kan, anak kecil pengen nenen,
kan ibunya langsung ngasih. Kan tidak dulu apakah ada dalilnya ngenenenin? Kan tidak ada, walaupun Quran mengajarkan kan 2 tahun harus dinenenin. Tapi kan tanpa dalil itu pun secara naluriah dari rasanya kan sudah diajari nenenan. Gitu. Nenenan gitu. Ada orang yang jatuh kan tidak harus menunggu dulu. Ini yang jatuh ini agamanya apa? Kan tidak juga. Begitu ada orang yang jatuh, nyahudang kan kudu ditanya agama. Kan itu menurut saya. Nah, seluruh titah-titah itu, titah rasa itu akan terasa. Kepekaan beragama, sensitivitas itu ya kalau rajin menjalankan tirakat spiritual gitu. Gitu kan ya. Ada lagi Kang Mo, yang kenapa orang cinta sama Kang Deddy? Karena bukan lihat agamanya Kang Deddy, etika anak Kang Deddy ditinggali ku Batu. Itu mah cinta-cintaan. Nah, ini ada satu hal yang unik. Saya baca semua waktu di sini. Dan saya kenal beliau sudah cukup lama. Lalu kecintaan, perilaku beliau itu etika. Jadi beruntung orang yang beragamakan Kang Deddy gitu. Ada Kang Deddy agama Islam, tinggal Kang Deddy agama Islam. Padahal itu etikanya Kang Deddy gitu. Maka saya mau bicara dimanapun, agama baik kalau etikanya baik. Kalau orang lain, apalagi seorang politisi, ya kan? Etika, bukan, nggak akan mau dengan akang satu video. Wah, bisa dianggap babaturan anak. Wah, Deddy Mulyadi pengikutnya. Dan saya katakan kan, aduh, Deddy Mulyadi itu Sunda wiwitan loh. Saya bilang, saya kan udah wawancara dari dulu. Saya ini dari sisi etika lingkungan, gitu. Saya adalah pengikut ajaran Sunda wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, gitu kan. Kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan. Rumah harus julang apa, yang harapna ngalir jeung ngidul supaya panan poe asup tiwetan 30. Itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan, gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunda wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Ya kan, ayu wiwitan teh mimiti. Ya kan, saya mah Sunda asli, Sunda asal, Sunda pribumi, Sunda wiwitan teh. Lain urban, saya mah asli. Ngaranna ge Deddy Mulyadi, bapak urang Salim Ahmad Suryana, aki urang Duki, aki ti Inung ngaranna Aki Tanu. Inungna Ibu Karsiti pan asli Sunda. Nah, tetapi dari sisi syar'i gitu kan, agama gitu kan, saya adalah pengikut ajaran Islam, KTP-nya Islam, walaupun saya belum Islam sebagaimana Islamnya para wali, para syuhada, para sahabat. Jauh urang mah belah dieu lah. Lamun anak asup ka surga teh pangtungtungna gitu ge mun ditarima. Gitu. Nah, bahasa ini kan kita ini formal ya. Jadi kan gini. Kan memang suka ribut di kita teh. Kan kalau orang lain mah persentuhan rasa itu kan hanya pada aspek formal. Kalau saya masih memang ngadenge kalah kaimur aja bisa ceurik. Lihat tari aja bisa nangis gitu, denger gamelan aja bisa nangis. Itu pun kalau yang nariknya pakai rasa, yang mukul gamelannya pakai rasa. Ayo mukul nu nyanyi nake pakai rasa. Itu pakai rasa mah teka tarima ku rasa. Kalau kata Abah Anom, lamun ngadengekeun lamun nyarita ku letah katarimana ku ceuli. Lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa. Eta Abah Anom loh. Batur mah sieunun ieu teh. Wah, kayak bisa. Apa kan menjadi aneh masa kita membangun hubungan dengan orang gitu yang memiliki spirit menjaga alam, menjaga lingkungan tidak mau. Kalau kamu ngarendeng jeung para pembalak hutan sia era sia teh gitu kan, jeung para penambang liar era, jeung para pengemplang pajak era. Dengan orang baik. Ya, jelas. Apalagi kalau kita mau head to head ya antara ceramah orang-orang yang fundamentalis seperti Bahar Rizik dan gerombolannya itu yang seringkali menyerang Kang Deddy dengan isu-isu agama, isu-isu sara seperti itu. Ya, mana yang lebih berbobot, mana yang lebih bisa memberikan wawasan terhadap kita? Coba jujur saja. Nah, ini yang dikhawatirkan justru sama golongan fundamentalis itu. Khawatir kalau warga Jabar itu terbangunkan kesadarannya
akan jati diri sesungguhnya. Karena orang bila mana budaya sudah melekat, sulit untuk digoyangkan. Gak mau jadi jongos, gak mau kemudian ditarik-tarik atau dieksploitasi atau digunakan sebagai kekuatan atau kepentingan politiknya. Gak gampang diombang-ambing, gak gampang kemudian dipengaruhi. Nah inilah yang kemudian ya Kang Deddy sebagai gubernur terpilih, selain daripada mengurus tentu apa yang ada di Jawa Barat, tentu nilai-nilai dan hal-hal kebudayaan ini pun akan dibangun gitu. Dari poin-poin yang kita dapat, kita petik, apakah ada ya kemudian bertentangan dengan Islam? Apalagi dengan kemudian prinsip-prinsip yang silih asa, silih asu, silih asih, kemudian sabilulungan, hanya beda bahasa saja. Makna implementasi kemudian esensinya itu ya sama seperti ajaran Islam. Di Islam ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Di Sunda pun ada. Jadi inilah yang harus kita cermati sebagai warga Jabar. Kita harus cinta dengan kebudayaan kita. Karena sejatinya justru budaya kita, ajaran leluhur kita itu jauh lebih beradab, jauh lebih beretika. Gak pernah mencaci, mengajarkan mencaci dan hal-hal yang berkonotasi buruk terhadap mungkin nanti kesan kita beragama terlihat jelek di mata orang. Kita tanpa sadar ternyata kita mencederai agama yang kita anut. Padahal agama kita yakini sebagai agama yang paling rahmatan lil alamin, paling benar, paling hak, kan seperti itu. Ya, oke. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Mudah-mudahan ini justru menjadi wawasan untuk kita sebagai warga Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.